Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Cerita Kirana. Apa kabar? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Ya, sebelum lanjut, jangan lupa dukung kami dengan klik tombol subscribe dan komen hadir untuk absennya. Selamat menonton. Istana Langit Emas, pusat Kekaisaran Shuan, berdiri megah di bawah sinar matahari pagi. Setiap genting atapnya memancarkan kilau keemasan yang buta mata. Di dalamnya, keindahan dan kekuatan berjalan beriringan, dihiasi ukiran naga dan phoenix yang melambangkan kekuasaan tak terbatas. Namun, bagi Lin Xuan, putri ketiga kaisar, keindahan ini terasa seperti sangkar yang terbuat dari emas murni. Ia adalah sebuah tempat yang menuntut kesempurnaan, sebuah standar yang telah ia putuskan untuk tidak penuhi. Pada hari itu, sebuah pertemuan penting diadakan di ruang harmoni musim semi, tempat perjamuan kecil yang dihiasi dengan vas porselen kuno dan lukisan kaligrafi langka. Para bangsawan dan pejabat istana berkumpul. Bisik-bisik mereka menciptakan melodi kecemasan dan antisipasi yang samar-samar. Lin Xuan, dengan gaun sutra berwarna teratai yang sedikit kebesaran, berjalan dengan langkah kikuk, matanya tampak melamun dan bingung. Seolah-olah ia adalah tamu yang tersesat di perjamuan yang tak mengundangnya. Di tengah-tengah kerumunan, Putri Li Mei bersinar seperti bintang paling terang. Gaunnya yang berwarna giok melayang anggun di sekitarnya saat ia menyambut para tamu dengan senyum manis dan kata-kata yang cerdas. Li Mei bukanlah putri kandung kaisar. Ia diadopsi dari keluarga pejabat yang setia setelah orang tua kandungnya meninggal dalam sebuah insiden yang tragis. Namun, dengan kepribadiannya yang menarik dan bakatnya yang luar biasa dalam seni dan sastra, ia dengan cepat memenangkan hati semua orang di istana. "Oh, lihat, itu Putri Lin Xuan," bisik seorang dayang kepada yang lain. "Apakah dia bahkan tahu di mana dia berada?" "Dia sama kikuknya seperti biasanya," jawab yang lain, menyembunyikan senyum. Semua orang bilang kaisar menyesal karena ia terlahir. Bisikan-bisikan itu, seperti jarum-jarum halus, menembus udara, tetapi Lin Xuan, seolah-olah tidak mendengarnya, terus berjalan. Di matanya, bisikan-bisikan itu adalah bagian dari pertunjukan yang telah ia rancang dengan hati-hati selama bertahun-tahun. Kemudian, terjadilah insiden itu. Sebuah vas porselen biru putih langka, peninggalan dari dinasti Seribu Sungai, diletakkan di atas sebuah meja rendah di sudut ruangan. Vas itu begitu berharga sehingga kaisar sendiri melarang siapapun untuk menyentuhnya. Lin Xuan berjalan dengan tatapan kosong, tampak tidak melihat meja itu sama sekali. Langkahnya oleng, dan tangannya mengayun ke samping, menjatuhkan vas itu ke lantai dengan suara berdentang yang memekakan telinga. Seluruh ruangan terdiam. Semua mata tertuju pada vas yang pecah. Lalu pada Lin Xuan, yang kini tampak membeku dengan wajah panik. Li Mei, dengan ekspresi sedih yang sempurna, bergegas menghampirinya. "Kakak ketiga, apakah kamu baik-baik saja?" kata Li Mei, suaranya dipenuhi kekhawatiran palsu. Lin Xuan tidak menjawab. Matanya terpaku pada pecahan porselen. Kaisar, yang duduk di singgasana mininya, menghela napas panjang. Kekesalan terpancar jelas di wajahnya. "Lin Xuan, apa yang kamu lakukan?" Suaranya keras, dipenuhi kekecewaan. "Ampun, Ayahanda Kaisar. Aku tidak sengaja." Lin Xuan tergagap, suaranya bergetar seperti anak kecil. Li Mei berlutut di sampingnya. "Ayahanda, jangan marahi kakak ketiga. Ia hanya sedikit ceroboh. Mungkin ia tidak sengaja." "Ceroboh? Ia selalu ceroboh," gerutu kaisar. "Vas itu adalah artefak yang tak ternilai. Apa gunanya punya vas, jika putrimu sendiri bahkan tidak bisa menghargainya?" Lin Xuan berlutut, kepalanya tertunduk, dan bisikan-bisikan kembali terdengar, lebih keras dan lebih mencemooh dari sebelumnya. Ia adalah seorang putri yang memalukan bagi keluarga kekaisaran. Apa yang tidak diketahui oleh siapapun adalah bahwa di bawah topeng kecerobohannya,
Pikiran Lin Xuan berputar dengan kecepatan yang menakjubkan. Ia telah melihat vas itu. Ia telah melihat bagaimana vas itu diletakkan di tempat yang tidak aman, bagaimana seorang pejabat yang curang mencoba untuk mengambilnya, dan bagaimana Li Mei telah memberi isyarat kepada pejabat itu. Lin Xuan tahu bahwa menjatuhkan vas itu adalah cara satu-satunya untuk mencegah skema yang lebih besar. Ketika ia menyendiri di kamarnya malam itu, setelah diperintah oleh Kaisar untuk merenungi kesalahannya, Lin Xuan berjalan menuju rak buku rahasia. Ia menyingkirkan sebuah buku tebal, mengungkapkan sebuah laci kecil di belakangnya. Di dalamnya, tersembunyi sebuah peta militer yang terperinci. Ia mengambil peta itu, membentangkannya di atas meja, dan menyalakan lilin. Peta itu menunjukkan perbatasan utara, tempat suku-suku barbar yang ganas telah berkumpul, siap untuk menyerang Kekaisaran Xuan. Panah-panah merah tebal menunjukkan pergerakan pasukan musuh, sementara panah biru yang samar menunjukkan posisi pasukan Kekaisaran. Lin Xuan memiringkan kepalanya. Matanya yang tadi tampak kosong kini bersinar dengan cahaya yang tajam dan analitis. Ia menyentuh titik-titik lemah di garis pertahanan. Para jenderal, meskipun berani, terlalu kaku dalam strategi mereka. Mereka berencana untuk bertarung di medan terbuka, yang akan menguntungkan musuh. Lin Xuan, dengan jari-jari rampingnya, dengan hati-hati menggambar garis baru di atas peta. Sebuah jalur gunung tersembunyi, sebuah jalan memutar melalui rawa-rawa, dan sebuah celah di mana pasukan Kekaisaran bisa memasang jebakan. Ini adalah identitasnya yang sebenarnya. Seorang jenius strategi, seorang ahli taktik militer, dan seorang pejuang yang dilatih secara diam-diam. Ia telah menyembunyikan identitas ini selama bertahun-tahun karena suatu alasan. Alasan yang terkait dengan masa lalu yang penuh intrik dan janji yang ia buat untuk melindungi seseorang yang sangat berharga baginya. Di kejauhan, ia bisa mendengar suara tawa dari perjamuan. Itu adalah tawa yang penuh dengan pujian untuk Li Mei. Lin Xuan hanya tersenyum dingin. Ia tahu bahwa popularitas itu rapuh, dibangun di atas kebohongan. Segera, semua itu akan runtuh, dan ia akan berdiri di atas pecahan-pecahan itu. Ia tidak mencari pujian, ia hanya ingin menyelamatkan apa yang benar-benar penting. Dan untuk itu, ia akan melakukan apapun, bahkan jika itu berarti bermain sebagai orang bodoh. Di sisi lain istana, Li Mei duduk dengan Kaisar di ruang kerja. Kaisar, dengan ekspresi lelah di wajahnya, menjelaskan ancaman di perbatasan. Ia berbicara tentang kerugian besar yang diderita oleh Kekaisaran dan ketidakmampuannya untuk menemukan solusi. Mei, kau adalah putriku yang paling cerdas, kata Kaisar dengan suara penuh harap. Apakah kau punya saran? Li Mei tersenyum dengan bangga. Ayahanda, saya sudah memikirkan masalah ini. Kita harus mengirim bala bantuan ke perbatasan dan membangun lebih banyak menara pengawas. Dengan begitu, kita bisa melihat musuh dari kejauhan. Kaisar menghela napas. Kita sudah melakukan itu. Mei, bala bantuan kita tidak cukup, dan mereka sudah mengalahkan menara pengawas kita. Kita membutuhkan sesuatu yang lebih dari itu. Li Mei tampak bingung. Mungkin, kita harus mencari bantuan dari sekutu kita. Kaisar menggelengkan kepalanya dengan putus asa. Sekutu kita terlalu jauh. Kita harus mengandalkan diri sendiri. Li Mei melihat kebingungan di mata Kaisar, tetapi ia juga melihat kesempatan. Jangan khawatir, Ayahanda. Saya yakin kita akan menemukan jalan. Lagi pula, jika kakak ketiga tidak memecahkan vas itu, saya akan bisa berpikir lebih jernih. Tapi sekarang, ia sengaja membiarkan kalimatnya menggantung, menanamkan benih keraguan lebih dalam tentang Lin Xuan di benak Kaisar. Kaisar hanya menghela napas, tatapannya jauh dan penuh keputusasaan. Ia memikirkan semua putra dan putrinya, semua calon pewarisnya. Ia memikirkan putra sulungnya yang terlalu berani, putra kedua yang terlalu bijaksana, dan Lin Xuan yang bodoh.
Tidak ada dari mereka yang memiliki kecerdasan yang dibutuhkan untuk menyelamatkan kekaisaran. Ia tidak menyadari bahwa ia telah salah menilai putrinya sendiri. Di kamarnya yang sederhana, Lin Xuan melipat peta itu dan menyimpannya kembali. Lilin-lilin padam satu persatu, meninggalkan kamarnya dalam kegelapan. Namun, di matanya, ada cahaya yang tidak pernah padam. Ia tahu bahwa kekaisaran membutuhkan penyelamat, dan ia tahu bahwa ia adalah penyelamat itu. Ia hanya menunggu saat yang tepat untuk mengungkapkan identitasnya. Ia akan menunggu sampai semua orang berpikir bahwa ia benar-benar bodoh dan tidak berguna. Itu adalah satu-satunya cara untuk mengejutkan mereka dan mengalahkan musuh-musuhnya. Di luar jendela, ia melihat bulan purnama yang bersinar terang, dan di bawah cahayanya, ia melihat bayangan seorang pria yang gagah berani berdiri di perbatasan, memimpin pasukan. Pria itu adalah Jenderal Han, yang akan ia temui kelak. Lin Xuan tidak tahu bahwa Jenderal Han juga memikirkan kekaisaran dan kaisar. Ia tahu bahwa kaisar memiliki seorang putri yang jenius, tetapi ia juga tahu bahwa putri itu telah menyembunyikan identitasnya. Jenderal Han telah menunggu untuk bertemu dengan putri itu, yang akan membantunya menyelamatkan kekaisaran. Malam itu, di kamar kaisar yang megah, keheningan terasa mencekam. Di atas meja kerja yang luas, bukan gulungan atau dokumen penting yang terbentang, melainkan sebuah kotak kayu ukir yang terkunci rapat. Kotak itu adalah teka-teki kuno, sebuah peninggalan dari dinasti pertama, yang konon hanya bisa dibuka oleh orang dengan kecerdasan paling murni dan hati yang paling tulus. Kotak itu tidak memiliki kunci fisik, melainkan serangkaian mekanisme rumit yang harus diselesaikan dengan logika dan pemahaman yang mendalam tentang sejarah dan filsafat kekaisaran. Kaisar, duduk di kursinya, menatap kotak itu dengan tatapan lelah. Li Mei duduk di seberangnya. Gaunnya yang indah tampak tidak pada tempatnya di ruangan yang serius itu. Ia menatap kotak itu dengan penuh perhatian, mencoba menebak misterinya, namun hanya kepanikan yang terpancar dari matanya. Ia telah membaca tentang teka-teki ini dalam buku-buku kuno, dan ia tahu bahwa ia tidak memiliki pengetahuan atau pemahaman yang cukup untuk memecahkannya. Mei kata kaisar, teka-teki ini adalah ujian bagi kecerdasan dan pemahamanmu tentang kekaisaran. Aku ingin kamu menyelesaikannya. Aku juga akan memberikan satu kepada Lin Xuan. Aku ingin melihat siapa di antara kalian yang layak untuk membantuku menyelesaikan masalah di perbatasan. Li Mei mengangguk. Senyum percaya dirinya terpampang di wajahnya. Saya akan melakukan yang terbaik, Ayahanda. Saya yakin saya bisa memecahkannya. Beberapa saat kemudian, Lin Xuan masuk. Ia berjalan dengan tenang. Matanya yang biasa kosong kini tampak lebih tajam, seolah-olah ia telah melihat masa depan. Kaisar memberikan kotak yang sama kepadanya. Lin Xuan, kata kaisar, ini adalah ujianmu. Aku ingin kamu memecahkannya. Lin Xuan mengangguk pelan dan mengambil kotak itu. Ia tidak menunjukkan ekspresi apapun. Li Mei, yang melihat Lin Xuan, mendengus dalam hati. Bodoh, pikirnya. Kau tidak akan pernah bisa memecahkannya. Kaisar, yang telah menyuruh Lin Xuan pergi, kini sendirian dengan Li Mei. Li Mei mulai berbicara tentang strateginya. Ia mencoba untuk meyakinkan kaisar bahwa ia adalah satu-satunya yang bisa membantunya. Sementara itu, di kamarnya, Lin Xuan menaruh kotak itu di atas mejanya. Ia membiarkan pikirannya rileks, dan ia mulai menganalisis kotak itu. Ia tidak membaca buku atau mencari petunjuk. Ia hanya menatapnya, dan dengan mata pikirannya, ia mulai memecahkan teka-teki itu. Ia melihat pola-pola yang terukir di kotak itu, dan ia mulai melihat hubungan antara mereka dan filsafat kuno kekaisaran. Setelah beberapa saat, ia mengambil sebuah buku tebal dari rak buku rahasianya, yang merupakan catatan sejarah dan filsafat kekaisaran yang ia pelajari secara diam-diam selama bertahun-tahun. Ia membuka buku itu, dan ia melihat sebuah ilustrasi kecil di halaman yang paling tidak mencolok.
Sebuah ilustrasi yang tampak seperti vas porselen biru putih. Di samping ilustrasi itu, ada sebuah catatan kecil yang menjelaskan bahwa vas itu adalah kunci untuk memecahkan teka-teki kuno ini. Lin Xuan tidak terkejut. Ia telah tahu ini sejak awal. Ia telah sengaja menjatuhkan vas porselen itu di depan semua orang untuk memastikan bahwa ia tidak akan menjadi objek yang penting bagi orang lain. Ia tahu bahwa vas itu adalah kunci untuk memecahkan teka-teki ini, dan ia tidak ingin ada orang lain yang menemukannya. Ia menutup buku itu, menyembunyikannya kembali, dan mulai mengotak-atik kotak itu. Ia tahu bahwa ia harus membuka kotak itu tanpa menarik perhatian siapapun. Ia menggerakkan sebuah ukiran naga di kotak itu, dan sebuah klik kecil terdengar. Ia kemudian menggerakkan sebuah ukiran phoenix, dan sebuah klik kecil lagi terdengar. Ia terus melakukannya, dan setelah beberapa menit, kotak itu terbuka dengan sendirinya, mengungkapkan sebuah gulungan kuno di dalamnya. Lin Xuan mengambil gulungan itu, membacanya, dan tersenyum. Gulungan itu berisi solusi untuk masalah di perbatasan. Itu adalah peta militer yang terperinci, tetapi kali ini, itu bukan buatan tangan Lin Xuan, tetapi buatan pendahulu kuno yang telah memecahkan masalah yang sama di masa lalu. Lin Xuan telah berhasil memecahkan teka-teki itu, dan ia telah menemukan solusinya. Ia tahu bahwa ia tidak bisa membawa gulungan itu ke kaisar. Jika ia melakukannya, Li Mei akan menuduhnya menjiplak ide itu. Ia harus menunjukkan kepada kaisar bahwa ia telah memecahkan teka-teki itu tanpa bantuan. Ia mengambil sehelai kertas kosong dan mulai menulis, menggambar, dan menjelaskan strateginya sendiri. Strategi yang sama persis dengan yang ada di gulungan itu. Sementara itu, Li Mei telah menghabiskan seluruh malam untuk mencari jawaban. Ia menyuap Dayang untuk mencari buku kuno. Ia mengancam para pejabat untuk membantunya, tetapi tidak ada yang tahu bagaimana memecahkan teka-teki itu. Ia akhirnya kembali ke kamarnya. Matanya merah karena kurang tidur, dan ia melihat kotak itu, yang masih terkunci. Ia tidak bisa memecahkannya. Ia merasa putus asa. Keesokan paginya, kaisar duduk di ruang kerjanya, menunggu. Li Mei adalah yang pertama tiba. Ia membawa kotak yang masih terkunci. "Ampun, Ayahanda," katanya. "Saya tidak bisa memecahkannya. Teka-teki ini terlalu sulit. Saya sudah berusaha semalaman, tetapi tidak ada hasilnya." Kaisar mengangguk, tidak terkejut. Kemudian, Lin Xuan datang. Ia tidak membawa kotak itu. Ia hanya membawa sehelai kertas yang berisi catatannya. Li Mei mencibir. "Lihat, Ayahanda." Dia bahkan tidak bisa membuka kotaknya. Dia hanya membawa catatan konyol ini. Kaisar mengabaikan Li Mei. "Lin Xuan," katanya. "Di mana kotaknya?" "Ampun, Ayahanda," kata Lin Xuan dengan suara pelan. "Kotaknya sudah saya buka. Saya telah memecahkan teka-teki itu." "Buktikan," kata Li Mei. "Mana buktinya?" Lin Xuan tidak menjawab. Ia hanya menyerahkan catatannya kepada kaisar. Kaisar membaca catatan itu, dan matanya melebar karena terkejut. Catatan itu berisi strategi yang sangat cerdas, sangat detail, dan sangat brilian. Kaisar menatap Lin Xuan. Matanya dipenuhi rasa tak percaya dan kagum. "Bagaimana kamu bisa memecahkannya?" tanya kaisar. Suaranya bergetar. Lin Xuan tersenyum kecil. "Saya tidak membutuhkan kunci, Ayahanda. Saya hanya membutuhkan pikiran saya." Kaisar mengangguk. Ia tahu bahwa Lin Xuan adalah seorang jenius. Ia tidak tahu bahwa ia telah menyembunyikan identitasnya selama bertahun-tahun. Tapi sekarang, ia telah melihatnya, dan ia tahu bahwa ia telah menemukan penyelamat yang ia cari. Li Mei, yang melihat tatapan kaisar pada Lin Xuan, merasa cemburu dan marah. Ia harus melakukan sesuatu. "Ayahanda, dia pasti telah menjiplak ide ini. Dia tidak mungkin bisa memecahkannya." Kaisar mengabaikan Li Mei. Ia menatap Lin Xuan,
Dan ia tahu bahwa ia akan mempercayainya. Ia tahu bahwa ia telah membuat keputusan yang benar. Pagi itu, sebelum fajar menyingsing, Lin Xuan meninggalkan Istana Langit Emas tanpa sorak-sorai atau upacara perpisahan. Ia tidak mengenakan gaun sutra seorang putri, melainkan pakaian penasihat militer biasa yang terbuat dari kain kasar. Rambutnya diikat ke belakang dengan sederhana, dan ia menutupi wajahnya dengan tudung. Ia melakukan perjalanan sendirian, menunggangi kuda yang tangguh, menuju perbatasan utara, sebuah tempat yang jauh dari kemewahan dan intrik istana. Perjalanan itu panjang dan melelahkan. Lin Xuan melewati kota-kota yang hancur dan desa-desa yang ditinggalkan. Ia melihat tanda-tanda kehancuran yang ditinggalkan oleh suku-suku barbar, dan ia merasakan keputusasaan rakyat yang telah kehilangan segalanya. Pemandangan ini hanya menguatkan tekadnya. Ia tidak lagi bermain sebagai orang bodoh. Ia adalah seorang pejuang, dan ia akan melakukan apapun untuk melindungi rakyat kekaisaran. Beberapa hari kemudian, ia tiba di perkemahan Jenderal Han. Perkemahan itu berada di sebuah dataran yang luas, dikelilingi oleh pegunungan yang curam. Perkemahan itu adalah sebuah pemandangan yang menyedihkan. Tenda-tenda robek, bendera-bendera berkibar lemas, dan para prajurit tampak lelah dan kehilangan semangat. Mereka telah bertempur selama berhari-hari tanpa henti, dan mereka berada di ambang kekalahan. Lin Xuan meminta untuk bertemu dengan Jenderal Han. Ia diantar oleh seorang prajurit ke tenda utama. Di dalam tenda, Jenderal Han duduk di depan sebuah peta. Wajahnya lelah dan dipenuhi kerutan kekhawatiran. Jenderal Han adalah seorang pria yang gagah berani dengan bekas luka di pipinya. Ia telah memimpin pasukan kekaisaran selama bertahun-tahun, dan ia dikenal karena keberaniannya dan keahliannya dalam bertempur. Namun, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia tidak tahu harus berbuat apa. "Siapa kau?" tanya Jenderal Han. Suaranya dipenuhi rasa ingin tahu dan keraguan. "Aku tidak pernah melihatmu sebelumnya. Aku diutus oleh Yang Mulia Kaisar sebagai penasihat militermu," jawab Lin Xuan. Suaranya tenang dan tegas. "Aku datang untuk membantumu memecahkan masalah ini." Jenderal Han mencibir. "Penasihat? Kaisar mengutus seorang pemuda kurus sepertimu untuk membantuku? Apakah ia meremehkan masalah ini? Apa yang bisa kau lakukan?" "Aku bisa memberimu kemenangan," jawab Lin Xuan. Jenderal Han menatap Lin Xuan dengan curiga. "Baiklah, jika kau begitu yakin, katakan padaku apa yang harus kita lakukan. Musuh kita akan menyerang dalam beberapa hari. Mereka akan menyerang dari depan, dan kita akan dikepung." Lin Xuan tersenyum. "Kau salah. Mereka tidak akan menyerang dari depan. Mereka akan menyerang dari belakang." Jenderal Han dan bawahannya terkejut. "Mustahil," seru salah satu bawahan. "Jalur di belakang kita sangat curam dan berbahaya. Tidak ada pasukan yang bisa melewatinya." "Pasukan barbar tidak seperti pasukan kita," jawab Lin Xuan. "Mereka lebih gesit dan tidak terikat pada aturan. Mereka akan menggunakan jalur itu, dan mereka akan mengejutkanmu." Jenderal Han menatap Lin Xuan dengan mata lebar, tidak bisa mempercayai apa yang ia dengar. Namun, ia melihat cahaya di mata Lin Xuan, dan ia mulai ragu. Ia tahu bahwa ia telah mengalahkan Lin Xuan. "Baiklah," kata Jenderal Han. "Kita akan mengikuti strategimu. Kita akan membagi pasukan kita menjadi dua. Satu pasukan akan menunggu di depan, dan satu pasukan akan menunggu di jalur belakang. Jika kau salah, maka kita semua akan mati." Lin Xuan mengangguk. "Aku tidak akan salah." Beberapa hari kemudian, perkataan Lin Xuan terbukti benar. Suku-suku barbar, yang telah menunggu di depan, tiba-tiba membelah pasukan mereka dan menyerang dari belakang. Pasukan Jenderal Han, yang telah menunggu di depan, terkejut. Namun, pasukan yang menunggu di belakang, yang dipimpin oleh Lin Xuan, berhasil mengepung musuh dan membalikkan keadaan. Mereka berhasil mengalahkan musuh dan memenangkan pertempuran.
Setelah pertempuran, Jenderal Han, yang masih terkejut, kembali ke tendanya. Ia tidak bisa mempercayai apa yang telah terjadi. Ia telah meremehkan Lin Xuan, dan ia telah salah. Lin Xuan adalah seorang jenius, dan ia telah menyelamatkan mereka semua. Jenderal Han mendekati Lin Xuan dengan hormat. "Aku meremehkanmu," katanya. "Kamu adalah seorang jenius. Siapa kau sebenarnya?" Lin Xuan tersenyum, dan ia melepaskan tudungnya, mengungkapkan wajahnya yang cantik. "Aku adalah putri ketiga Kekaisaran Xuan, Lin Xuan." Jenderal Han terkejut. Ia tidak bisa mempercayai apa yang ia lihat. Ia telah mencari putri ketiga, tetapi ia tidak pernah menyangka bahwa ia akan bertemu dengannya di medan perang. "Apakah kau putri Lin Xuan yang terkenal kikuk dan bodoh?" tanya Jenderal Han, masih tidak percaya. "Itu hanya penyamaranku," jawab Lin Xuan. "Aku telah menyembunyikan identitasku selama bertahun-tahun untuk melindungi orang-orang yang kucintai. Aku tidak ingin ada orang yang tahu bahwa aku adalah seorang ahli taktik. Tapi sekarang, Kekaisaran membutuhkan aku." Jenderal Han tersenyum. "Aku tidak menyangka bahwa Kaisar akan memiliki putri yang begitu cerdas. Aku merasa terhormat bisa bertarung di sisimu." Mereka berdua berbicara sepanjang malam, berbagi cerita dan strategi. Mereka berdua menyadari bahwa mereka memiliki tujuan yang sama. Mereka berdua ingin melindungi Kekaisaran dan rakyatnya. Hubungan mereka mulai berkembang, dan mereka berdua mulai saling menghormati. Lin Xuan tidak lagi menyembunyikan identitasnya dari Jenderal Han, dan Jenderal Han menjadi sekutunya yang paling setia. Kemenangan di perbatasan utara memberikan Kekaisaran jeda sesaat dari kehancuran total. Namun Jenderal Han dan Lin Xuan tahu ini hanyalah permulaan. Pemimpin barbar, seorang panglima perang yang brutal bernama Hagan Batu, tidak akan menerima kekalahan. Laporan mata-mata mengonfirmasi ketakutan mereka. Batu yang marah telah mengumpulkan pasukan yang jauh lebih besar dan kini sedang bergerak, bukan lagi menuju kota-kota perbatasan, tetapi langsung menuju jantung Kekaisaran, ibu kota Langit Emas. "Kita harus kembali ke ibu kota secepatnya, Jenderal," kata Lin Xuan. Matanya menampakkan urgensi yang tajam. "Jika kita tidak mempersiapkan pertahanan, semua ini akan sia-sia." Mereka memulai perjalanan kembali, menunggangi kuda dengan kecepatan penuh, tanpa henti siang maupun malam. Namun, perjalanan mereka tidak mudah. Hagan Batu, setelah mengetahui siapa yang memimpin pasukan Kekaisaran, telah menyebarkan prajuritnya untuk memburu Lin Xuan dan Jenderal Han. Di sebuah jalur gunung yang sempit, mereka jatuh ke dalam jebakan. Prajurit barbar disembunyikan di balik pepohonan, menembakkan panah-panah yang beracun. Jenderal Han terkena satu di bahu. "Jenderal," seru Lin Xuan. Ia dengan cepat menarik panah itu dan mengoleskan salep herbal dari kantungnya ke luka Jenderal Han. Ia tahu bahwa racun itu berbahaya, tetapi salep itu akan memberinya waktu. Mereka berhasil melarikan diri, tetapi perjalanan mereka menjadi lebih lambat. Selama perjalanan, Lin Xuan dan Jenderal Han membahas strategi untuk mempertahankan ibu kota. Mereka tahu bahwa ibu kota tidak dibangun untuk menghadapi serangan sebesar ini. Dinding-dindingnya tinggi, tetapi tidak cukup kuat. Pasukan Kekaisaran yang tersisa juga tidak memadai. Mereka harus mengandalkan taktik, bukan kekuatan. Sementara itu, di Istana Langit Emas, Li Mei telah menggunakan ketidakhadiran Lin Xuan untuk mengonsolidasikan kekuasaannya. Ia menyebarkan rumor bahwa Lin Xuan, dalam kebodohannya, telah melakukan kesalahan yang fatal yang menyebabkan kekalahan, dan Jenderal Han telah memenangkan pertempuran sendirian. Ia meyakinkan Kaisar untuk menunjuknya sebagai penasihat militer sementara, dan ia mulai mengeluarkan perintah yang tidak berguna, yang hanya membuat situasi semakin buruk. Para menteri dan jenderal yang melihat kehancuran yang akan datang mulai memihak Li Mei, melihatnya sebagai satu-satunya harapan. Mereka percaya bahwa Lin Xuan tidak lebih dari seorang pembohong, dan mereka meremehkan Jenderal Han, yang sekarang dipercaya telah menjadi boneka Li Mei.
Lin Xuan dan Jenderal Han tiba di ibu kota pada saat yang sangat genting. Langit di atas ibu kota tampak gelap, dan suara gendang perang terdengar dari kejauhan. Pasukan barbar, seperti badai yang tak terhentikan, sudah terlihat di kaki bukit, bersiap untuk menyerang. Kepanikan menyebar di seluruh kota. Rakyat jelata berlari ke sana kemari, dan para menteri serta jenderal berkumpul di ruang singgasana, berdebat dan bertengkar. Lin Xuan dan Jenderal Han berjalan masuk. Mereka berdua terlihat lelah, tetapi mata mereka dipenuhi dengan tekad. Li Mei melihat mereka, dan senyum jahat muncul di wajahnya. "Kakak ketiga, kau akhirnya kembali," seru Li Mei. Suaranya dipenuhi sarkasme. "Kami sudah putus asa. Apa yang akan kau lakukan sekarang? Menjatuhkan vas lagi?" Beberapa menteri tertawa. Lin Xuan tidak menjawab. Ia hanya berjalan lurus ke arah kaisar. Ia berlutut. Kepalanya tertunduk. "Ampun, Ayahanda. Saya gagal. Saya tidak bisa menyelesaikan masalah di perbatasan." Semua orang terkejut. Mereka tidak menyangka Lin Xuan akan mengakui kegagalannya. Li Mei tersenyum, yakin bahwa ia telah menang. Namun, Lin Xuan melanjutkan, "Saya gagal, Ayahanda. Saya gagal karena masalah di perbatasan tidak bisa diselesaikan di perbatasan. Itu harus diselesaikan di sini, di ibu kota." Kaisar, yang telah putus asa, menatap Lin Xuan. Ada kilatan harapan di matanya. "Apa maksudmu, Lin Xuan?" Lin Xuan berdiri, dan ia berjalan ke peta kekaisaran yang besar. Ia menunjuk ke ibu kota. "Ayahanda, musuh kita akan menyerang dari semua sisi. Kita tidak bisa mengalahkan mereka dengan kekuatan. Kita harus menggunakan pikiran." Li Mei mencibir. "Lalu apa yang akan kau lakukan, kakak ketiga? Menunggu mereka sampai mereka menyerbu kota?" Lin Xuan menatap Li Mei, dan senyum dingin muncul di wajahnya. "Tidak, kakak Li Mei. Kita akan mengejutkan mereka. Kita akan memancing mereka masuk ke dalam ibu kota. Kita akan membiarkan mereka masuk, dan kemudian, kita akan menghancurkan mereka di dalam." Para menteri dan jenderal terkejut. Mereka tidak bisa mempercayai apa yang mereka dengar. Strategi itu gila. Itu adalah sebuah bunuh diri. Li Mei tertawa. "Ayahanda, dengarkan dia. Dia gila. Dia ingin kita semua mati." Namun, Kaisar, yang telah melihat kecerdasan Lin Xuan, tidak ragu. Ia menatap Lin Xuan, dan ia melihat cahaya di matanya. Ia tahu bahwa ia telah membuat keputusan yang benar. "Lin Xuan," kata Kaisar, suaranya tenang. "Aku memberimu kekuatan penuh untuk mengendalikan semua pasukan. Laksanakan strategimu. Aku percaya padamu." Li Mei, yang mendengar keputusan Kaisar, terkejut. Ia menatap Kaisar, tidak bisa mempercayai apa yang ia dengar. Ia telah gagal. Ia telah kalah dari seorang gadis yang dianggapnya bodoh. Lin Xuan mengangguk, dan ia melangkah keluar dari ruangan. Di luar, Jenderal Han sudah menunggu, dengan mata yang dipenuhi dengan tekad. Ia tahu bahwa pertempuran terakhir akan datang, dan ia siap untuk bertarung di sisi Lin Xuan. Malam itu, di bawah cahaya bulan yang redup, kota langit emas berubah menjadi sebuah teater yang mengerikan. Rakyat jelata yang panik telah dievakuasi ke tempat-tempat yang aman. Jalanan yang biasanya ramai kini kosong dan sunyi, dan rumah-rumah yang biasanya dipenuhi dengan tawa dan kehangatan kini gelap dan terkunci rapat. Dari tembok kota, Lin Xuan dan Jenderal Han melihat pasukan barbar yang tak terhitung jumlahnya bergerak di kegelapan. Gendang perang mereka menggetarkan tanah, dan obor-obor mereka tampak seperti sungai api yang mengalir menuju ibu kota. "Ini dia," kata Jenderal Han. Suaranya dipenuhi ketenangan, bukan rasa takut. "Apakah kita benar-benar akan membuka gerbang, Putri?" Lin Xuan mengangguk. "Ya, Jenderal.
Ini adalah satu-satunya cara untuk memancing mereka masuk ke dalam perangkap kita. Ingat, jangan tembak panah, jangan lempar batu, jangan lakukan apapun. Biarkan mereka masuk. Jenderal Han mengangguk, dan ia memberi isyarat kepada bawahannya. Secara perlahan, dengan suara gemuruh yang memekakan telinga, gerbang-gerbang ibu kota terbuka, mengungkapkan pemandangan yang aneh dan membingungkan. Ibu kota yang kosong dan tidak berpenghuni. Hagan Batu, yang berada di garis depan pasukannya, melihat pemandangan itu dan tertawa. Lihat, serunya. Mereka telah melarikan diri. Mereka takut. Kita akan mengambil alih ibu kota mereka tanpa perlawanan. Ia yakin bahwa mereka telah memenangkan pertempuran. Ia memerintahkan pasukannya untuk maju, dan dengan teriakan kemenangan, mereka menyerbu masuk ke dalam ibu kota. Namun, saat mereka melangkah masuk, mereka menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Jalanan itu terlalu sunyi. Rumah-rumah itu terlalu gelap. Dan kemudian, hal itu terjadi. Sebuah jebakan panah tersembunyi tiba-tiba menembakkan panah-panah beracun ke arah mereka. Prajurit-prajurit yang disembunyikan di atas atap dan di dalam lorong-lorong mulai menembakkan panah dan melemparkan batu-batu berat. Jalan-jalan yang tadinya kosong kini berubah menjadi sebuah medan perang yang brutal, dan setiap gang serta setiap sudut jalan berubah menjadi sebuah perangkap yang mematikan. Pasukan barbar yang terkejut mulai panik. Mereka tidak tahu harus berbuat apa. Mereka tidak bisa melarikan diri, karena gerbang-gerbang telah ditutup. Dan mereka tidak bisa melawan, karena musuh-musuh mereka tersembunyi di mana-mana. Mereka terperangkap di dalam sebuah sangkar yang dibuat dari ibu kota itu sendiri. Kaisar, yang menyaksikan pertempuran dari menara pengawas, tidak bisa mempercayai matanya. Ia melihat bagaimana putrinya yang dianggap bodoh telah membuat sebuah perangkap yang jenius. Ia melihat bagaimana Li Mei telah duduk di sampingnya, dengan wajah pucat dan mata penuh ketakutan. Li Mei telah melihat bahwa rencana Lin Xuan telah berhasil, dan ia tahu bahwa ia akan kalah. Di tengah kekacauan itu, Li Mei melihat kesempatan terakhir. Ia mengambil sebuah pisau kecil dari bawah gaunnya dan mencoba untuk membunuh Lin Xuan, yang berdiri di samping Jenderal Han. Jika aku tidak bisa memilikinya, bisik Li Mei, maka tidak ada yang bisa. Namun, Jenderal Han, yang telah mengawasinya, bereaksi dengan cepat. Ia melangkah di depan Lin Xuan, dan pisau itu menancap di bahunya. "Jenderal," seru Lin Xuan. Jenderal Han tersenyum, dan ia menatap Li Mei dengan tatapan dingin. Ia tidak terluka, karena ia telah memakai perisai kecil di bawah pakaiannya. Li Mei yang putus asa mencoba melarikan diri, tetapi para penjaga sudah menangkapnya. Mereka membawanya ke depan Kaisar. Kaisar, yang melihat pengkhianatan Li Mei, merasa marah. Ia telah tertipu oleh orang yang paling ia percaya. Ia mengusirnya dari ibu kota, dan ia tidak akan pernah lagi mempercayainya. Keesokan harinya, ibu kota itu tenang. Mayat-mayat prajurit barbar berserakan di jalanan. Hagan Batu ditangkap dan dibawa ke depan Kaisar. Ia berlutut di depan Kaisar. Kepalanya tertunduk. Ia telah dikalahkan oleh seorang putri yang dianggap bodoh oleh semua orang. Kaisar, yang duduk di singgasana, menatap Lin Xuan dengan bangga dan rasa terima kasih. "Putriku," katanya, "engkau telah menyelamatkan kekaisaran. Aku telah salah menilai dirimu." Lin Xuan, dengan senyum di wajahnya, berlutut di depan ayahnya. "Saya hanya melakukan tugas saya, Ayahanda. Saya adalah seorang putri, dan saya akan melakukan apapun untuk melindungi rakyat saya." Sejak saat itu, Lin Xuan dikenal sebagai pahlawan kekaisaran. Ia diberi jabatan sebagai penasihat agung, dan ia membantu kaisar mengelola kekaisaran dengan bijaksana dan adil. Jenderal Han menjadi jenderal besar, dan ia menjadi sekutu dan teman terdekat Lin Xuan. Li Mei, yang diusir dari ibu kota, hidup dalam pengasingan, tidak pernah lagi memiliki kekuasaan atau pengaruh. Ia hidup dalam penyesalan,
Dan ia menyadari bahwa ia telah salah. Lin Xuan bukanlah musuhnya. Ia adalah penyelamat kekaisaran. Di halaman istana, di bawah sinar matahari yang hangat, Lin Xuan dan Jenderal Han berjalan bersama. Mereka tidak lagi berbicara tentang perang atau strategi. Mereka berbicara tentang masa depan kekaisaran, dan mereka berbicara tentang masa depan mereka. Lin Xuan tersenyum. Ia tidak lagi harus bersembunyi. Ia adalah seorang putri, seorang jenius, dan seorang pahlawan. Ia adalah putri asli. Beberapa tahun kemudian, Kekaisaran Xuan kembali bangkit dari abu peperangan, lebih kuat dan lebih makmur dari sebelumnya. Di bawah bimbingan Lin Xuan, yang kini dikenal sebagai penasihat agung yang terhormat, ibu kota dan kota-kota lain dibangun kembali dengan strategi yang lebih cerdas dan pertahanan yang lebih kuat. Kekaisaran Xuan menjadi sebuah kekuatan yang tak tertandingi di benua itu. Lin Xuan, meskipun memiliki kekuatan dan pengaruh yang besar, tetap rendah hati. Ia menghabiskan hari-harinya di ruang kerja, mengelola kekaisaran dengan kebijaksanaan dan keadilan, tetapi ia juga meluangkan waktu untuk mengajar para pangeran dan putri muda, mengajari mereka bahwa kecerdasan tidak hanya datang dari buku, tetapi juga dari pengalaman dan pemahaman. Ia menunjukkan kepada mereka bahwa menjadi jenius bukanlah tentang menjadi sempurna, melainkan tentang belajar dari kesalahan dan selalu mencari cara untuk meningkatkan diri. Di sisi lain, Jenderal Han, yang sekarang menjadi jenderal besar kekaisaran, menjadi pahlawan bagi rakyat. Ia memimpin pasukan kekaisaran dalam setiap pertempuran, tetapi ia juga mengawasi para prajurit muda, mengajari mereka taktik dan strategi yang telah ia pelajari dari Lin Xuan. Ia menjadi sosok yang dihormati dan dikagumi, tetapi ia tetap setia kepada Lin Xuan, yang ia sebut sebagai mentor dan penyelamatnya. Hubungan mereka berkembang dari sekutu menjadi teman dekat. Mereka menghabiskan waktu bersama, berbicara tentang strategi dan filosofi, dan mereka menemukan bahwa mereka memiliki banyak kesamaan. Mereka berdua adalah orang yang rendah hati, setia, dan memiliki tujuan yang sama, untuk melindungi kekaisaran dan rakyatnya. Kisah mereka menjadi legenda. Kisah tentang seorang putri yang kikuk dan seorang jenderal yang gagah berani yang bersama-sama menyelamatkan kekaisaran. Li Mei, yang diasingkan, tidak pernah kembali ke kekaisaran Xuan. Ia hidup dalam pengasingan, dan ia mendengar tentang kemakmuran kekaisaran dari para pedagang dan pelancong. Ia menyadari bahwa ia telah membuat kesalahan yang fatal, dan ia hidup dalam penyesalan. Ia telah kehilangan segalanya, dan ia tidak memiliki apa-apa. Suatu hari, di sebuah perjamuan di Istana Langit Emas, Lin Xuan, yang kini mengenakan gaun yang lebih sederhana dan elegan, tersenyum ketika ia melihat sekeliling. Ia melihat kaisar yang tua, yang sekarang jauh lebih bahagia dan bangga. Ia melihat Pangeran Yuan dan Pangeran Chen, yang kini jauh lebih bijaksana dan rendah hati. Dan ia melihat Jenderal Han, yang duduk di sampingnya, matanya dipenuhi dengan kekaguman. Ia tidak lagi harus bersembunyi. Ia adalah seorang putri, seorang jenius, dan seorang pahlawan. Ia adalah putri asli. Beberapa tahun kedamaian dan kemakmuran yang dibawa oleh Lin Xuan dan Jenderal Han telah mengubah kekaisaran secara mendalam. Di bawah kepemimpinan Lin Xuan, sistem meritokrasi mulai menggantikan hak istimewa keturunan. Pejabat dan jenderal kini dipilih berdasarkan kemampuan mereka, bukan darah atau nama keluarga. Reformasi ini membawa era baru keadilan dan efisiensi, tetapi juga menumbuhkan kebencian tersembunyi. Di sebuah rumah teh tersembunyi di distrik aristokrat, jauh dari keramaian dan intrik istana, sekelompok pejabat dan bangsawan tua berkumpul dalam pertemuan rahasia. Mereka adalah Persatuan Jalan Kuno, sebuah aliansi yang tidak puas dengan perubahan yang dibawa oleh Lin Xuan. Mereka dipimpin oleh Menteri Han Lin, seorang pria tua yang cerdas dan licik yang telah mengabdi di istana selama 5 dekade. Kita tidak bisa membiarkan ini terus berlanjut, bisik Menteri Han Lin. Suaranya dipenuhi amarah. Putri itu, dengan ide-ide barunya, telah merusak tatanan yang telah kita pertahankan selama berabad-abad.
Ia telah merendahkan kita, para bangsawan, dan menempatkan orang-orang rendahan di posisi kekuasaan. Anggota-anggota lainnya mengangguk setuju. Mereka telah kehilangan kekuasaan dan pengaruh mereka di bawah pemerintahan Lin Xuan. Mereka merasa bahwa mereka telah dikhianati oleh seorang putri yang mereka anggap bodoh. Ia harus pergi, kata seorang bangsawan. Tapi bagaimana? Kaisar sangat mempercayainya. Menteri Han Lin tersenyum dingin. Ada satu cara. Sebuah cara yang tidak bisa ditolak oleh Kaisar. Ritual keseimbangan langit. Sebuah upacara yang telah dilupakan selama berabad-abad. Upacara ini akan menguji penasihat agung untuk melihat apakah ia benar-benar layak untuk mengendalikan kekaisaran. Ritual itu tidak menguji kecerdasan atau kekuatan, tetapi kemurnian jiwa dan ketaatan pada tradisi. Semua orang terkejut. Mereka tahu bahwa Lin Xuan, dengan taktik dan strateginya yang tidak konvensional, tidak akan pernah bisa lulus ujian seperti itu. Ia akan dianggap sebagai orang luar yang tidak menghormati tradisi kuno. Di sisi lain, Jenderal Han, yang mengawasi para bangsawan dan pejabat tua, merasakan adanya sesuatu yang tidak beres. Ia melihat beberapa dari mereka sering bertemu dalam pertemuan rahasia, dan ia melihat tatapan cemburu di mata mereka setiap kali mereka melihat Lin Xuan. Jenderal Han segera melaporkan temuannya kepada Lin Xuan. Mereka merencanakan sesuatu, kata Jenderal Han. Ada pergerakan yang tidak biasa di antara para bangsawan konservatif. Mereka seperti bayangan yang mengintai di balik istana. Lin Xuan, yang sedang memeriksa laporan tentang pembangunan jembatan baru, mendengarkan Jenderal Han dengan saksama. Ia tahu bahwa kekaisaran membutuhkan kedamaian, tetapi ia juga tahu bahwa kedamaian itu bisa dirusak dari dalam. Bersama-sama, mereka mulai menyelidiki. Mereka menyamar sebagai rakyat biasa dan mengunjungi rumah teh di mana para bangsawan itu bertemu. Lin Xuan menggunakan kecerdasan dan pemahamannya tentang psikologi manusia, sementara Jenderal Han menggunakan naluri dan pengalamannya sebagai seorang pejuang. Mereka berdua berhasil menyusup ke pertemuan itu, menyamar sebagai pelayan, dan mereka mendengar semua yang dikatakan. Mereka mendengar rencana tentang ritual keseimbangan langit, dan mereka memahami betapa berbahayanya ritual itu bagi Lin Xuan. Ritual itu adalah sebuah jebakan, sebuah cara untuk menyingkirkannya tanpa menggunakan kekuatan. Lin Xuan dan Jenderal Han kembali ke istana. Wajah Lin Xuan tenang, tetapi matanya menunjukkan tekad yang kuat. Ia tahu bahwa ini adalah ujian terbesar yang pernah ia hadapi. Bukan sebuah perang, tetapi sebuah pertempuran melawan tradisi dan prasangka. Keesokan harinya, Menteri Han Lin menghadap Kaisar, meminta agar ia menghidupkan kembali ritual keseimbangan langit. Kaisar, yang terikat pada tradisi, tidak bisa menolak permintaan itu. Kaisar menoleh ke Lin Xuan. Lin Xuan, kata Kaisar, suaranya dipenuhi kekhawatiran. Ini adalah ujian yang sulit. Kau tidak perlu menerimanya jika kau tidak mau. Lin Xuan tersenyum. Ia tahu bahwa ia tidak bisa mundur. Ia adalah seorang pahlawan, dan ia akan menghadapi tantangan apapun. Saya akan melakukannya, Ayahanda. Saya akan membuktikan kepada mereka bahwa seorang jenius tidak terikat pada tradisi. Seorang jenius bisa mengendalikan takdirnya sendiri. Para bangsawan yang hadir merasa yakin bahwa mereka akan menang. Mereka yakin bahwa mereka akan menyingkirkan Lin Xuan dan mengembalikan kekuasaan mereka. Mereka tidak tahu bahwa Lin Xuan telah merencanakan kejutan yang lebih besar untuk mereka. Ia telah mengetahui semua rencana mereka, dan ia siap untuk membalikan keadaan. Bab 8. Ritual keseimbangan langit. Pagi yang cerah di kota langit emas. Tetapi suasana di istana langit emas terasa mencekam. Di tengah-tengah halaman istana, sebuah altar batu kuno, yang telah lama tidak digunakan, dipersiapkan untuk ritual keseimbangan langit. Di sekelilingnya, para bangsawan, menteri, dan Jenderal Han berkumpul, menunggu upacara dimulai.
Ritual ini adalah ujian bagi jiwa penasihat agung, bisik Menteri Han Lin kepada bangsawan lainnya. Ia akan diuji oleh roh-roh leluhur kekaisaran. Jika ia tidak murni, ia akan hancur. Semua orang menunggu kedatangan Lin Xuan. Banyak yang berharap ia tidak datang. Banyak yang berharap ia sudah melarikan diri, karena mereka yakin ia tidak akan bisa lulus ujian itu. Namun, tidak lama kemudian, Lin Xuan muncul. Ia mengenakan gaun putih sederhana, rambutnya diikat ke belakang, dan wajahnya tenang. Ia tidak menunjukkan rasa takut atau kecemasan. Ia berjalan ke tengah altar, berdiri di depan sebuah cermin kuno yang konon bisa melihat jiwa seseorang. Menurut tradisi, kata seorang pendeta tua, penasihat agung harus mengungkapkan semua rahasia dan kebohongannya di depan roh-roh leluhur. Dengan begitu, roh-roh itu akan tahu apakah ia layak untuk memimpin kekaisaran. Semua orang terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa ritual itu akan begitu jujur. Mereka berharap Lin Xuan akan mengungkapkan kebohongan tentang kecerobohannya. Lin Xuan, kata pendeta itu, ungkapkanlah rahasiamu. Lin Xuan menutup matanya. Ia tidak mengungkapkan kebohongan tentang kecerobohannya, tetapi ia mengungkapkan sesuatu yang lebih dalam. Ia mengungkapkan rahasia yang telah ia sembunyikan dari semua orang, rahasia yang telah ia sembunyikan dari ayahnya, dan rahasia yang telah ia sembunyikan dari Jenderal Han. Ia mengungkapkan rahasia tentang masa lalunya. Saya memiliki seorang adik perempuan kembar, kata Lin Xuan. Suaranya bergetar. Ia seharusnya menjadi putri kekaisaran, tetapi ia terlahir cacat. Kaisar tidak ingin ia hidup, jadi ia memerintahkan saya untuk menyembunyikannya. Saya menyembunyikannya di sebuah desa terpencil, dan saya berjanji akan menjaganya. Itu adalah alasan mengapa saya berpura-pura menjadi bodoh. Saya ingin semua orang menganggap saya tidak berguna, sehingga mereka tidak akan pernah menemukan rahasia itu. Semua orang terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa Lin Xuan akan memiliki rahasia yang begitu menyakitkan. Mereka tidak menyangka bahwa ia telah mengorbankan segalanya untuk melindungi adiknya. Pendeta itu terkejut. Ia melihat ke cermin, dan ia melihat wajah adiknya, yang tampaknya telah ia sembunyikan selama bertahun-tahun. Pendeta itu tahu bahwa ia telah menemukan sebuah kebenaran yang tak terduga, sebuah kebenaran yang tidak bisa ia tolak. Kamu telah lulus ujian, kata pendeta itu. Jiwamu murni, dan hatimu tulus. Kamu adalah penasihat agung yang layak untuk memimpin kekaisaran. Lin Xuan membuka matanya, dan ia melihat Jenderal Han, yang berdiri di sampingnya. Matanya dipenuhi dengan air mata. Jenderal Han telah mengerti mengapa Lin Xuan begitu aneh. Ia telah mengerti mengapa ia menyembunyikan identitasnya selama bertahun-tahun. Lin Xuan, kata Kaisar, mengapa kamu tidak pernah memberitahuku? Saya takut, Ayahanda, jawab Lin Xuan. Saya takut Anda akan marah. Kaisar memeluk Lin Xuan. Ia tidak marah. Ia merasa bangga. Ia merasa bangga karena memiliki seorang putri yang begitu setia dan peduli. Ia merasa bangga karena ia telah mengorbankan segalanya untuk melindungi keluarganya. Menteri Han Lin dan para bangsawan yang hadir terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa ritual itu akan berbalik melawan mereka. Mereka tidak menyangka bahwa Lin Xuan akan mengungkapkan rahasia itu. Mereka telah kalah, dan mereka tahu bahwa mereka tidak bisa melakukan apa-apa. Lin Xuan, dengan mata penuh kebahagiaan, tersenyum. Ia telah memenangkan pertempuran, dan ia telah memenangkan hati semua orang. Ia adalah seorang putri, seorang jenius, dan seorang pahlawan. Ia adalah putri asli. Kemenangan Lin Xuan dalam ritual keseimbangan langit mengakhiri babak intrik di istana. Menteri Han Lin dan para konspiratornya dicopot dari jabatan mereka, dan kekuasaan yang telah mereka kumpulkan selama bertahun-tahun lenyap dalam sekejap. Akhirnya, Lin Xuan bisa berjalan di aula istana tanpa topeng. Ia bukan lagi sang putri yang kikuk, melainkan seorang pahlawan yang dihormati, disayangi oleh kaisar,
dan dikagumi oleh rakyat. Namun, di tengah semua kemuliaan ini, hati Lin Xuan merasakan kekosongan yang dalam. Rahasia yang telah ia lindungi kini terungkap, tetapi hal itu hanya memperkuat tekadnya. Ia harus menemukan adiknya. Suatu malam, Lin Xuan menghadap ayahnya di ruang kerjanya. "Ayahanda," katanya, "saya ingin meminta izin untuk melakukan satu perjalanan lagi." Kaisar menatapnya. Matanya dipenuhi dengan rasa bersalah. "Kau ingin menemukan saudaramu?" tanyanya lembut. "Pergilah, putriku. Aku akan memerintahkan para jenderal untuk melindungimu." Lin Xuan menggelengkan kepalanya. "Tidak, Ayahanda. Saya tidak membutuhkan perlindungan. Saya hanya membutuhkan Jenderal Han dan sebuah peta lama." Kaisar mengabulkan permintaannya. Ia memberikan Lin Xuan peta yang telah ia simpan selama bertahun-tahun, yang menunjukkan desa terpencil di mana adik Lin Xuan dibesarkan. Kaisar juga memberikan Lin Xuan sebuah surat yang ditulis dengan tangannya sendiri, yang berisi penyesalan dan cintanya kepada adiknya. Lin Xuan dan Jenderal Han memulai perjalanan mereka. Perjalanan itu tidak seberat yang sebelumnya, tetapi jauh lebih pribadi. Mereka melewati gunung-gunung, sungai-sungai, dan hutan-hutan yang lebat, mengikuti peta lama itu. Setelah beberapa hari perjalanan, mereka tiba di sebuah lembah yang indah, yang seharusnya menjadi lokasi desa itu. Namun, yang mereka temukan hanyalah kehampaan. Desa itu tidak ada lagi. Yang tersisa hanyalah beberapa batu yang ditumbuhi lumut dan sebuah sumur tua yang kering. Lin Xuan merasa putus asa. Ia telah mengorbankan segalanya untuk adiknya, tetapi kini ia telah kehilangan jejaknya. "Mungkin mereka pindah," kata Jenderal Han. "Kita tidak boleh menyerah." Lin Xuan mengangguk. Ia tahu bahwa Jenderal Han benar. Mereka mulai mencari petunjuk. Mereka bertanya kepada para pemburu dan pengembara yang melewati lembah itu, dan mereka mendengar sebuah cerita yang mengejutkan. Cerita tentang sebuah desa hantu, di mana setiap orang tiba-tiba menghilang. Seorang pengembara berkata, "Saya pernah ke sana. Semua orang yang saya kenal di desa itu menghilang. Tapi sebelum mereka menghilang, mereka berbicara tentang seorang wanita muda yang memiliki kekuatan yang luar biasa. Kekuatan untuk mengendalikan tanaman dan hewan. Mereka menyebutnya Putri Alam." Jenderal Han dan Lin Xuan saling menatap. Mereka tidak percaya dengan cerita itu, tetapi mereka tahu bahwa mereka harus menyelidikinya. Mereka memutuskan untuk mengikuti petunjuk itu, dan mereka menemukan sebuah jalan setapak yang mengarah ke dalam hutan yang gelap dan menakutkan. Di tengah hutan itu, mereka menemukan sebuah kuil tua yang telah lama ditinggalkan. Di dalam kuil itu, mereka menemukan sebuah lukisan tua. Lukisan itu menunjukkan seorang wanita muda, yang sangat mirip dengan Lin Xuan, tetapi dengan cahaya yang memancar dari tangannya. Di bawah lukisan itu, ada sebuah catatan yang berbunyi, "Putri Alam, yang akan mengembalikan keseimbangan pada alam, dan yang akan mengakhiri kekeringan dan kelaparan." Lin Xuan menyadari bahwa adiknya tidak hanya hidup, tetapi ia juga memiliki kekuatan yang luar biasa. Ia adalah Putri Alam, yang ditakuti oleh orang-orang di lembah itu. Namun, ia juga menyadari bahwa kuil itu tampak seperti tempat ritual, dan di dalamnya ada bekas-bekas sebuah upacara yang aneh. Upacara itu tidak terlihat seperti sebuah upacara spiritual, melainkan sebuah upacara yang menyeramkan. "Kita terlambat," bisik Jenderal Han. Suaranya dipenuhi rasa takut. "Lukisan ini adalah sebuah ramalan. Seseorang telah mengambilnya. Seseorang yang ingin menggunakan kekuatannya." Lin Xuan mengangguk. Ia tahu bahwa ia tidak bisa menyerah. Ia harus menemukan adiknya, dan ia harus melindunginya dari orang-orang yang ingin menggunakan kekuatannya. Ia akan melakukan apapun untuk adiknya, bahkan jika itu berarti harus bertarung melawan bayangan yang tidak terlihat. Jenderal Han dan Lin Xuan berdiri di dalam kuil tua yang dingin. Debu dan lumut menempel di setiap permukaan. Lukisan yang mereka temukan adalah petunjuk yang mengerikan,
Sebuah ramalan yang kini menjadi kenyataan. Seseorang telah menculik adik Lin Xuan, bukan untuk uang atau kekuasaan politik, melainkan untuk memanfaatkan kekuatan uniknya. Seseorang tahu tentang Putri Alam, bisik Jenderal Han. Tatapannya menyapu puing-puing altar. Seseorang yang tahu tentang ritual kuno ini. Siapa yang bisa begitu licik? Lin Xuan mengusap lukisan itu dengan jarinya. Debu kuno menempel di ujungnya. Bukan tentang siapa yang tahu, Jenderal, tapi bagaimana mereka bisa tahu. Kecuali jika mereka juga bagian dari rahasia keluarga kekaisaran. Pikiran itu seperti petir. Mungkin saja pengkhianatan di istana yang dilakukan oleh Menteri Han Lin tidak berakhir begitu saja. Mungkin ada dalang di baliknya. Seseorang yang lebih kuat dan lebih licik. Lin Xuan menajamkan pandangannya. Mencari petunjuk yang lebih. Lihatlah, Jenderal. Altar ini, bekas-bekas lilin ini bukan untuk persembahan. Ini untuk menyerap energi. Mereka mengambil kekuatannya, bukan memujanya. Di luar kuil, Jenderal Han dan Lin Xuan melihat pemandangan yang aneh. Tanah yang sebelumnya subur dan penuh dengan kehidupan kini menjadi kering dan retak. Pohon-pohon yang rindang mulai layu, dan sungai-sungai kecil berubah menjadi genangan air yang surut. Kekeringan yang mengerikan melanda tanah itu, sebuah fenomena yang tidak lazim. Ini adalah akibatnya, kata Lin Xuan dengan suara yang dipenuhi kekhawatiran. Kekuatan, Putri Alam, adalah sumber kehidupan. Jika ia dicuri, maka alam akan mati. Kita harus menemukannya secepat mungkin, sebelum kekaisaran kita menjadi gurun pasir yang tandus. Mereka berdua menunggangi kuda, mengikuti jejak kehampaan. Lin Xuan, yang sebelumnya adalah seorang ahli taktik militer, kini harus menjadi seorang detektif. Ia menggunakan semua pengetahuan yang ia miliki, tidak hanya tentang peta dan strategi, tetapi juga tentang alam dan logika. Ia memperhatikan pola-pola yang aneh, tanda-tanda yang tidak lazim. Ia melihat bagaimana kekeringan itu menyebar, bukan secara acak, melainkan mengikuti sebuah pola yang aneh, seolah-olah ditarik ke sebuah titik tertentu. Itu dia, bisik Lin Xuan, menunjuk ke sebuah jalur gunung yang tersembunyi. Jejak kehampaan itu mengarah ke sana. Mereka membawa adikku ke sana. Mereka berdua turun dari kuda dan mulai mendaki jalur gunung yang curam. Perjalanan itu sulit, tetapi mereka tidak menyerah. Setelah beberapa jam, mereka tiba di puncak, dan mereka melihat pemandangan yang mengerikan. Sebuah istana yang terbuat dari batu-batu hitam, yang tampaknya dibangun dari dalam gunung itu sendiri. Istana itu dipenuhi dengan energi gelap, dan di tengah-tengah istana itu, mereka melihat sebuah altar yang bersinar. Di atas altar itu, mereka melihat adik Lin Xuan, terbaring tak berdaya. Ia tampak pucat, seperti bunga yang telah layu, dan di sekelilingnya, ada sebuah lingkaran sihir yang menyerap kekuatannya. Di sampingnya, berdiri seorang pria tua, mengenakan jubah hitam, yang memancarkan aura kegelapan. Bayangan gelap, bisik Jenderal Han. Ia adalah seorang penyihir jahat, yang dibuang dari kekaisaran karena ia menggunakan sihir hitam. Ia adalah dalang di balik semua ini. Bayangan gelap menoleh. Matanya bersinar dengan cahaya yang jahat. Putri Lin Xuan, katanya dengan suara yang mengerikan. Kau terlalu terlambat. Aku telah mengambil alih semua kekuatan adikmu. Kau tidak bisa mengalahkanku sekarang. Kekuatan yang kusembunyikan di balik layar, yang telah kuhancurkan, dan yang telah kupulihkan, kini akan menjadi milikku. Lin Xuan, dengan mata penuh amarah, mengambil pedangnya. Aku tidak akan membiarkanmu menang. Aku akan melindunginya. Namun, bayangan gelap hanya tersenyum dingin. Kau bisa mencoba, putri, tapi kau tidak bisa mengalahkan bayangan. Bayangan yang akan membimbingmu pada kematianmu. Jenderal Han melangkah di depan Lin Xuan, pedangnya di tangannya. Ia tahu bahwa ia tidak bisa mengalahkan bayangan gelap dengan kekuatan,
tetapi ia akan melakukan apapun untuk melindungi Lin Xuan. Namun, bayangan gelap terlalu cepat. Ia menggerakkan tangannya, dan sebuah energi gelap muncul dari telapak tangannya, menembus Jenderal Han dan membuatnya terpental ke belakang. "Jenderal!" seru Lin Xuan, berlari ke arahnya. "Jenderal, kau baik-baik saja?" Aku tidak apa-apa," kata Jenderal Han. "Kita tidak bisa mengalahkannya, Putri. Dia terlalu kuat." Lin Xuan menatap bayangan gelap. Matanya dipenuhi dengan amarah. Ia tahu bahwa ia tidak bisa mengalahkannya dengan kekuatan atau strategi. Ia harus menggunakan kecerdasannya. Ia harus menemukan kelemahannya, dan ia harus mengalahkannya dengan cara yang tidak pernah ia duga. "Apa yang akan kau lakukan, Putri?" tanya bayangan gelap. "Kau tidak bisa mengalahkanku." "Aku tidak akan mengalahkanmu," kata Lin Xuan, dengan suara yang tenang dan percaya diri. "Aku akan mengembalikan kekuatan adikku, dan aku akan mengembalikan keseimbangan pada alam. Kau tidak akan pernah bisa mengambil kekuatannya." Lin Xuan mendekati altar. Ia memejamkan matanya, dan ia mulai memanggil roh-roh alam yang telah ia pelajari secara diam-diam. Ia memanggil angin, air, api, dan tanah. Ia memanggil semua roh yang ia bisa, dan ia menyatukan mereka semua. "Apa yang kau lakukan?" seru bayangan gelap, yang mulai merasakan kekuatan itu. "Kau tidak bisa mengendalikan roh-roh itu." Lin Xuan tidak menjawab. Ia hanya menggerakkan tangannya, dan sebuah cahaya putih muncul dari telapak tangannya. Cahaya itu memancarkan energi yang luar biasa. Itu adalah kekuatan Putri Alam yang telah ia curi. Bayangan gelap yang terkejut mencoba melarikan diri, tetapi ia terlalu lambat. Kekuatan itu terlalu kuat. Kekuatan itu menembus dirinya, dan ia hancur menjadi debu, bersama dengan istana yang ia bangun. Lin Xuan membuka matanya, dan ia melihat adiknya, yang sekarang terbangun dan tersenyum. Ia melihat Jenderal Han, yang sekarang berdiri, tidak terluka. Ia telah berhasil. Ia telah menyelamatkan adiknya, dan ia telah mengembalikan keseimbangan pada alam. Ia kembali ke istana dengan adiknya. Kaisar yang terkejut dan bahagia memeluk mereka berdua. Ia merasa lega karena ia tidak kehilangan putrinya. Adiknya, Putri Alam, yang sekarang dikenal sebagai Putri Lin Jing, menjadi penjaga alam, dan ia mengembalikan semua kehidupan yang telah diambil. Lin Xuan, yang sekarang adalah seorang pahlawan, menjadi penasihat agung, dan ia membantu ayahnya mengelola kekaisaran. Jenderal Han menjadi jenderal besar, dan ia menjadi sekutu dan teman terdekat Lin Xuan. Li Mei, yang diasingkan, tidak pernah kembali. Ia mendengar tentang keajaiban yang terjadi, dan ia menyadari bahwa ia telah membuat kesalahan. Ia telah mengkhianati seorang jenius, dan ia telah kehilangan segalanya. Lin Xuan, yang sekarang adalah seorang pahlawan dan seorang jenius, tersenyum. Ia tidak lagi harus bersembunyi. Ia adalah seorang putri, dan ia akan melakukan apapun untuk melindungi rakyatnya dan keluarganya. Ia adalah putri asli itu jenius. Setelah kekalahan bayangan gelap, kekaisaran memasuki babak paling damai dan makmur dalam sejarahnya. Lin Xuan, sebagai penasihat agung, memimpin dengan kebijaksanaan. Ia tidak hanya mengelola urusan negara dengan cemerlang tetapi juga memperkenalkan reformasi yang berani, memastikan bahwa setiap warga kekaisaran, tanpa memandang status sosial, memiliki kesempatan untuk berkembang. Putri Lin Jing, dengan kekuatan Putri Alam, yang sepenuhnya ia kuasai, bekerja tanpa lelah. Ia menyentuh tanah yang kering, dan tiba-tiba, bunga-bunga bermekaran, sungai-sungai mengalir, dan ladang-ladang menjadi subur. Kekaisaran yang dulu berada di ambang kehancuran kini menjadi surga di bumi, sebuah tempat di mana tidak ada yang kelaparan atau kehausan. Di sisi lain, Jenderal Han, yang kini lebih dari sekadar seorang prajurit, menjadi mitra setia Lin Xuan dalam segala hal.
Mereka menghabiskan waktu berjam-jam di ruang kerja kaisar, membahas urusan negara, tetapi juga berbagi tawa dan kisah. Persahabatan mereka telah berkembang menjadi ikatan yang dalam, sebuah pemahaman tanpa kata yang melampaui gelar mereka. Meskipun kekuasaan mereka telah mengubah kekaisaran menjadi tempat yang lebih baik, ada sebuah topik yang tidak pernah mereka bicarakan secara terbuka. Kaisar, yang kini merasa aman dan puas, mulai menekan Lin Xuan tentang masa depannya. "Putriku," katanya suatu hari, "kau telah menyelamatkan kekaisaran. Kau adalah pewaris yang paling layak. Tapi kekaisaran membutuhkan lebih dari seorang pemimpin yang bijaksana. Ia membutuhkan seorang pewaris, seorang yang akan meneruskan darah kekaisaran." Para menteri dan bangsawan yang loyal juga mengemukakan hal yang sama. Mereka melihat hubungan dekat antara Lin Xuan dan Jenderal Han dan berharap bahwa keduanya akan bersatu dan menjadi pasangan kekaisaran yang tak tertandingi. Namun, Jenderal Han, meskipun ia mencintai Lin Xuan lebih dari apapun, merasa bahwa ia tidak pantas untuk berada di sampingnya. Ia adalah seorang prajurit, dan ia takut bahwa ia akan mengotori nama baik Lin Xuan. Lin Xuan, yang merasakan tekanan dari ayahnya dan para bangsawan, merasakan kekhawatiran yang sama. Ia tahu bahwa Jenderal Han adalah satu-satunya yang ia inginkan, tetapi ia takut bahwa hubungan mereka akan merusak reputasinya sebagai seorang pemimpin yang bijaksana. Suatu malam, di bawah sinar bulan, Lin Xuan dan Jenderal Han berjalan bersama di taman istana. Angin malam meniup rambut Lin Xuan, dan Jenderal Han menatapnya. Matanya dipenuhi dengan kekaguman. Mereka berdua terdiam, menikmati keheningan itu. "Apa yang kau pikirkan, Jenderal?" tanya Lin Xuan. Suaranya tenang. Jenderal Han menghela napas. "Aku hanya berpikir bahwa kita telah melakukan hal yang luar biasa. Kita telah menyelamatkan kekaisaran dari kehancuran, dan kita telah mengembalikan kedamaian pada rakyat. Tapi, aku merasa bahwa aku tidak pantas untuk berada di sisimu, putri." Lin Xuan menatapnya. "Mengapa tidak, Jenderal? Kau adalah seorang pahlawan. Kau adalah orang yang paling berani dan setia yang pernah aku temui." Jenderal Han tersenyum pahit. "Aku hanyalah seorang prajurit, putri. Aku tidak pantas untuk menjadi suami seorang putri." Lin Xuan menggelengkan kepalanya. "Kau lebih dari seorang prajurit, Jenderal. Kau adalah temanku, dan kau adalah orang yang paling aku percaya. Kekaisaran membutuhkanmu, Jenderal. Ia membutuhkanmu di sisiku, tidak hanya sebagai seorang prajurit, tetapi juga sebagai pasanganku." Jenderal Han yang terkejut menatap Lin Xuan. Matanya dipenuhi dengan air mata. Ia tidak menyangka bahwa Lin Xuan akan mengatakan itu. Lin Xuan, yang kini adalah seorang pahlawan, telah mengorbankan segalanya untuknya. "Putri," bisik Jenderal Han, tidak bisa berkata-kata. Lin Xuan tersenyum. "Jangan khawatir, Jenderal. Aku akan menemukan cara untuk membuat kita berdua bahagia. Aku adalah seorang jenius. Ingat." Mereka berdua tersenyum, dan mereka tahu bahwa tantangan yang baru akan datang. Bukan perang atau sihir hitam, tetapi sebuah tantangan yang lebih pribadi. Sebuah tantangan yang akan menguji hubungan mereka, dan sebuah tantangan yang akan menguji seberapa jauh mereka bisa mengorbankan diri mereka sendiri untuk cinta. Lin Xuan, dengan kecerdasan yang selalu menjadi senjatanya, tidak menyia-nyiakan waktu. Beberapa hari setelah percakapan mereka di taman, ia meminta audiensi dengan kaisar. Ia memasuki ruang tahta dengan langkah penuh percaya diri. Di sampingnya berdiri Jenderal Han, yang tampak ragu-ragu tetapi teguh. "Ayahanda," kata Lin Xuan, berlutut dengan anggun. "Saya datang untuk mengutarakan sebuah gagasan. Sebuah gagasan yang saya yakini akan membawa kekaisaran kita ke tingkat kemakmuran yang lebih tinggi." Kaisar, yang duduk di singgasananya, mengangguk. "Bicaralah, putriku. Semua yang kau usulkan selalu bijaksana."
Kita telah lama menganugerahkan gelar bangsawan berdasarkan keturunan, bukan jasa, kata Lin Xuan. Tetapi bukankah lebih baik jika kita juga menghargai mereka yang telah mengorbankan diri mereka sendiri untuk rakyat? Bukankah itu yang akan menginspirasi mereka? Kaisar mendengarkan dengan penuh perhatian. Apa yang kau usulkan? Lin Xuan mengambil sebuah gulungan dari tangannya. Saya mengusulkan untuk membuat sebuah gelar baru, Putra Mahkota Kehormatan, yang akan diberikan kepada orang-orang yang telah menunjukkan jasa yang luar biasa kepada kekaisaran, tanpa memandang latar belakang sosial mereka. Gelar ini akan memberi mereka hak dan kehormatan yang sama dengan gelar bangsawan, tetapi hanya untuk mereka yang pantas mendapatkannya. Para menteri dan bangsawan yang hadir terkejut. Mereka tahu bahwa ini adalah sebuah gagasan yang revolusioner. Jika gelar ini disetujui, maka banyak hal di kekaisaran akan berubah. Tetapi mereka juga tahu bahwa Lin Xuan tidak akan pernah mengusulkan sesuatu yang akan membahayakan kekaisaran. Kaisar menatap Jenderal Han. Ia melihat ketulusan di matanya, dan ia tahu bahwa Jenderal Han adalah orang yang paling berhak untuk menerima gelar ini. Ia tersenyum. Ide yang brilian, putriku. Ide yang akan mengubah wajah kekaisaran kita. Aku menyetujuinya. Dengan keputusan itu, Jenderal Han menjadi orang pertama yang menerima gelar Putra Mahkota Kehormatan. Perasaannya campur aduk. Ia tidak menyangka bahwa ia akan mendapatkan kehormatan seperti itu. Ia menatap Lin Xuan, dan ia tahu bahwa Lin Xuan telah melakukan ini untuknya. Pada hari pernikahan mereka, seluruh kekaisaran merayakannya. Jenderal Han, dengan gelar barunya, menikahi Lin Xuan, seorang pahlawan dan seorang jenius. Pernikahan mereka bukan hanya sebuah perayaan cinta, tetapi juga sebuah perayaan keberanian dan kecerdasan. Bertahun-tahun berlalu. Lin Xuan, sebagai permaisuri, memerintah di samping suaminya. Mereka berdua memimpin kekaisaran dengan kebijaksanaan dan keadilan. Mereka adalah pasangan yang tak tertandingi, seorang jenius dan seorang pahlawan. Li Mei, yang hidup di pengasingan, mendengar tentang semua yang terjadi. Ia akhirnya menyadari bahwa ia tidak hanya mengkhianati seorang jenius, tetapi juga seorang pahlawan. Ia menyesali perbuatannya, tetapi tidak ada yang bisa ia lakukan. Ia tidak pernah bisa kembali ke kekaisaran yang kini dipimpin oleh orang-orang yang pernah ia khianati. Lin Xuan, yang kini memiliki segalanya, melihat ke belakang, dan ia tersenyum. Ia tidak pernah menyangka bahwa ia akan menjadi seorang putri, seorang penasihat agung, atau seorang permaisuri. Ia hanyalah seorang wanita biasa yang jenius. Tapi ia juga seorang wanita yang berani. Dan ia tahu bahwa selama ia memiliki cinta dan kecerdasan, ia bisa mengatasi tantangan apapun. Ia adalah putri asli itu jenius. Setelah bertahun-tahun memerintah, Kekaisaran Han mencapai puncak kejayaannya. Di bawah kepemimpinan Permaisuri Lin Xuan dan Jenderal Besar Han, kemakmuran menyebar hingga ke pelosok-pelosok terjauh. Tatanan sosial yang baru, yang didasarkan pada jasa dan bukan pada keturunan, telah menciptakan masyarakat yang adil dan dinamis. Ilmu pengetahuan berkembang pesat, seni budaya mekar, dan rakyat hidup dalam damai, menghormati para pemimpin mereka yang bijaksana. Lin Xuan, yang sekarang dikenal oleh semua orang sebagai permaisuri jenius, tidak pernah berhenti belajar. Ia terus mengembangkan sistem pemerintahan yang lebih baik, memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil adalah untuk kebaikan rakyat. Ia bekerja sama dengan Jenderal Han, yang kini menjadi kaisar, sebagai mitra sejati, berbagi beban dan kegembiraan dari memerintah sebuah kekaisaran. Suatu hari, ketika Lin Xuan dan Kaisar Han sudah tua dan rambut mereka memutih, mereka duduk bersama di taman, mengamati matahari terbenam. Mereka tidak lagi berbicara tentang urusan negara, tetapi tentang masa lalu mereka, tentang bagaimana seorang putri yang dianggap bodoh dan seorang jenderal yang rendah hati berhasil mengubah takdir sebuah kekaisaran. "Apakah kau menyesali apapun, Jenderal?" tanya Lin Xuan, suaranya lembut. Kaisar Han tersenyum.
Aku tidak menyesali apapun, permaisuriku. Kau telah memberiku segalanya. Kau telah memberiku kesempatan untuk melayani rakyat, untuk menjadi lebih dari seorang prajurit, dan untuk mencintaimu. Lin Xuan tersenyum kembali. Dan aku tidak menyesali apapun. Aku tidak pernah menyangka bahwa aku akan menemukan kebahagiaan sejati. Tapi kau telah menunjukkannya padaku. Kau telah menunjukkan padaku bahwa seorang jenius tidak hanya membutuhkan otak, tetapi juga hati. Mereka berdua terdiam, menikmati keheningan itu. Mereka tahu bahwa waktu mereka sudah hampir habis, tetapi mereka tidak takut. Mereka telah meninggalkan warisan yang akan bertahan selama ribuan tahun. Sebuah warisan yang akan mengajarkan setiap generasi bahwa kecerdasan dan keberanian adalah kekuatan sejati, dan bahwa cinta adalah fondasi dari setiap kekaisaran yang besar. Kisah tentang putri asli itu jenius kini menjadi legenda. Sebuah legenda yang diceritakan dari mulut ke mulut, dari generasi ke generasi. Sebuah legenda tentang seorang wanita yang mengubah takdirnya, dan seorang jenderal yang mengubah kekaisaran. Bersama-sama, mereka menunjukkan kepada dunia bahwa sebuah akhir bisa menjadi sebuah awal yang baru. Dan bahwa seorang putri, yang memiliki kecerdasan dan hati, bisa menjadi pemimpin yang paling hebat.